Keenam, idol K-pop dan YouTuber Korea ternyata seorang Muslim. Tingkat pemeluk agama Islam di Korea Selatan memang jauh lebih kecil dibandingkan negara kita, Indonesia. Meski begitu, sikap toleransi terhadap suatu perbedaan harus tetap ada di belahan dunia manapun. Menjadi minoritas tidak membuat idol hingga YouTuber asal Korea ini jadi minder loh. Justru mereka bangga dengan identitasnya sebagai Muslim. Siapa saja mereka? Keep scrolling. 1. Mani VARSITY. Boyband Korea VARSITY yang memulai debutnya pada tahun 2017 ini terdiri dari personel yang beragam. Mereka terdiri dari 12 personel. Personel boyband tersebut terdiri dari 2 negara, 7 dari Korea dan 5 dari China. Salah satu personelnya, Mani, adalah seorang Muslim. Mani disebut-sebut sebagai idol K-pop Muslim pertama. Kepercayaan yang dianut Mani diketahui saat VARSITY diwawancarai di acara Music Bank beberapa waktu lalu. Mereka membahas soal sarapan mereka dengan kimchi rebus. Mereka mengatakan salah satu anggotanya tak dapat mengonsumsi sup kimchi. Salah satu anggota kami tak bisa makan daging babi. Namanya Mani, kata personel seperti dilansir dari Sumpi. Mani pun menjelaskan bahwa dirinya tak makan babi karena ia seorang Muslim. Ia pun biasanya mengonsumsi dadar telur. Selain itu, ia juga bisa makan ayam. Mani sendiri sudah lama berkarir di dunia hiburan. Mani dikenal sebagai artis cilik. Ia memulai debutnya sebagai artis di usia 3 tahun. Ia juga memulai kariernya sebagai model pada usia 10 tahun. Pria kelahiran China ini merupakan keturunan Uighur. Makanan favoritnya adalah ayam, daging domba dan sapi. 2. Ujung Oppa. Ujung Oppa merupakan seorang YouTuber asal Korea Selatan. Ia dikenal karena kelancarannya dalam berbicara bahasa Indonesia. Namanya semakin menjulang sejak tampil dalam saluran YouTube channel Raditya Dika berjudul Orang Korea Masuk Islam. Berkat keputusannya, Ujung Oppa kini laris mengisi kajian bertema talk show dan saring mualaf. Salah satunya Ahad, tanggal 28 April lalu di Pondok Pesantren Diponegoro, Yogyakarta. Namun, apa sebenarnya alasan Ujung Oppa yang bernama asli Wang Wojong masuk Islam? Dalam sebuah video di akun YouTube-nya, Ujung Oppa mengatakan bahwa keluarganya memiliki agama yang berbeda-beda. Awalnya ia memilih untuk mengikuti agama orang tuanya, yaitu Buddha. Namun, sejak SMA ia memilih untuk mengikuti ajakan temannya untuk masuk ke agama Protestan. Sedangkan sang adik tidak menganut agama apapun. Hal tersebut dikatakannya sebagai hal yang biasa terjadi di Korea. Jangan heran ya, orang Korea 50% lebih enggak punya agama. Lebih percaya leluhur dan nenek moyang, kata Ujung Oppa. Selanjutnya, ia menceritakan keputusannya untuk menjadi mualaf. Ujung Oppa mengaku bahwa pengalamannya di Indonesia membuatnya akrab dengan agama Islam, seperti mendengar azan maupun selawat. Ia mengatakan bahwa ia senang mendengar selawat. Kalau dengar selawat aku merasa tenang, bahagia. Enggak tahu alasannya kenapa, kata Ujung Oppa. 3. Daud Kim. Daud Kim debut sebagai seorang penyanyi. Ia banyak mengcover lagu-lagu terkenal dalam dan luar Korea.
Lagu-lagu yang biasa Daud nyanyikan umumnya adalah lagu-lagu yang sedang tren seperti Fake Love dari BTS, Wanted Love milik G-Dragon sampai Despacito-nya Luis Fonsi dan banyak lagu mancanegara yang tengah tren lainnya. Daud Kim juga dikenal oleh masyarakat Indonesia karena mengcover lagu dari Rizky Febian yang berjudul Cukup Tahu namun dibawakan dengan versi bahasa Korea. Ayah Daud Kim kehilangan pekerjaan dan membuatnya berhenti dari musik dan bekerja hal lain. Namun karena sangat suka melakukan hal-hal kreatif, Daud Kim mulai membuat konten di YouTube. Kim kini memiliki 1,74 juta subscribers di kanal YouTube miliknya. Daud Kim sering mengunggah vlog keseharian dan konten tentang Islam. Sebagai penyanyi, Daud Kim mendapat kesempatan untuk datang ke Indonesia guna menjadi salah satu bintang tamu di Korean Festival. Daud Kim yang dulu memandang takut Islam, berubah pandangannya setelah berkunjung ke Indonesia. Ia mulai tertarik dengan Islam karena melihat banyaknya Muslim Indonesia yang ramah, baik, dan memakai hijab sebagai bentuk kebanggaan. Setelah mampir dari urusan kerjanya di Indonesia, Daud Kim semakin tergerak untuk membuat konten yang berisikan tentang Islam, Muslim, hijab, makanan halal, dan lain sebagainya. Baru-baru ini dikutip dari kanal YouTube-nya, dia baru mengunggah video terbaru bagaimana membuat masakan berbuka puasa, yaitu nasi biryani yang identik dengan makanan Timur Tengah. Selain itu, dia juga selalu membuat konten wawancara orang atau ahli agama untuk terus mendalami tentang Islam. Ia juga turun ke jalan untuk melakukan sosial eksperimen guna mencari pendapat dari orang Korea asli bagaimana mereka memandang Islam. Daud Kim masuk Islam pada September tahun 2019 lalu. Itu ia utarakan di kanal YouTube-nya dan Instagram-nya. Assalamualaikum. Sejak saya tertarik pada Islam, banyak hal dalam hidup saya telah berubah. Sebenarnya saya belum sepenuhnya siap, tetapi saya akan mencoba menjadi Muslim yang baik selangkah demi selangkah. Meskipun sebelumnya saya telah banyak berbuat dosa, saya ingin bertobat dari dosa-dosa saya dan berdiri di depan Allah. Meskipun saya bukan seorang Muslim dari lahir, saya tahu bahwa Allah selalu bersama saya. Terima kasih kepadanya untuk memberi saya sinyal dan membantu saya untuk mengenalinya. Terima kasih kepadanya untuk menunjukkan jalan yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tanggal 25 September tahun 2019, beberapa hari berselang pada tanggal 2 Oktober tahun 2019, Kim membuat sebuah konten video dengan judul "Kenapa Saya Jadi Muslim?" Daud Kim. Di dalam video tersebut dia bercerita ada dua alasan kenapa dia mantap memeluk Islam sebagai orang asli Korea. Salah satunya adalah pengaruh keadaan Muslim Indonesia yang membuatnya tersentuh. Pertama, masyarakat Muslim Indonesia yang ramah sangat bertolak belakang dengan apa yang ia pikirkan selama ini. Dan yang kedua adalah banyaknya muslimah Indonesia yang menutupi rambutnya dengan hijab, padahal negara ini beriklim panas. Kim bertanya kepada salah seorang perempuan Indonesia tentang hal ini yang juga penggemarnya. Ketika mendengar jawabannya, Kim merasa takjub. 4.
Song Bora. Demam Korea sedang melanda berbagai penjuru dunia. Banyak artis Korea yang kini jadi idola, baik dari industri musik K-pop ataupun perfilman dan serial drama, drakor. Di antara banyaknya serbuan tren Korea di kalangan milenial ini, terselip pula beberapa sosok Muslim Korea yang menginspirasi. Berbeda dengan artis dan bintang K-pop, Muslim Korea yang kemudian jadi influencer di media sosial ini, aktif mendakwahkan Islam dengan pendekatan yang populer di kalangan milenial. Siapa tak kenal Ayana Ji Yemun? Dia adalah salah satu influencer Muslim asal Korea yang sukses menjadi bintang di beberapa negara Asia. Nah, ada satu lagi nih, Muslim wanita yang tak kalah populer dari Ayana. Dia adalah Song Bora. Bora sudah menjalani kehidupannya menjadi seorang Muslim sejak 2007 lalu. Wanita yang populer sebagai selebgram Muslim Korea dengan akun Instagram @olaborasong ini memang dikenal inspiratif dengan perannya sebagai seorang guru agama Islam dan juga bahasa Arab di Korea sana. Bora atau bisa dipanggil Ola ini memang seringkali menampilkan dirinya sedang mengajarkan bahasa Arab serta membagikan kehidupan sehari-harinya sebagai Muslim di Korea Selatan. Perjalanan Bora menjadi Muslim bisa dibilang sangat panjang, seperti dalam wawancara bersama dengan media Korea. Gadis yang menolak dipanggil Eoni, kakak perempuan ini mengaku bahwa ia tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang negara-negara Arab dan Asia Tenggara di sekolahnya. Ia pun akhirnya mencari tentang negara tersebut di buku dan internet. Ia pun mengambil jurusan bahasa Arab di bangku kuliah. Gadis yang dulunya ateis ini pun akhirnya mendalami pelajaran agama Islam dan mantap untuk masuk Islam pada tahun 2007. 5. Kang Na-yeon. Kang Na-yeon menggunakan nama Safia sebagai nama muslimahnya. Na-yeon diikuti oleh 14 ribuan akun di Instagramnya. Teman dari Song Bora ini juga aktif dalam organisasi Muslim di Korea dan turut berpartisipasi sebagai cameo dalam hijab traveler. Dengan bangga, Kang Na-yeon mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Asma Nadia dan Bunga Citra Lestari ke Instagram. Si cantik Safia adalah pecinta jalan-jalan. Ia sudah berkeliling banyak negara, termasuk ke Eropa. Berusaha istiqomah, Kang Na-yeon tidak melepas hijabnya meski berada di tanah Eropa waktu itu. Kang Na-yeon sering melakukan foto selfie yang memperlihatkan aneka gaya hijab kasual yang sering dipakainya sehari-hari. Selain itu, ia juga suka berdandan namun dengan makeup yang minimalis. Kamu bisa melihat cantiknya hijab ala Kang Na-yeon di akun @safia.kang.nayeon. Kang Na-yeon mengubah namanya menjadi Safia Kang saat dirinya memeluk agama Islam. Hingga saat ini, Safia memiliki restoran halal di Korea dan aktif dalam organisasi Islam Korea. 6. Ayana Ji Yemun. Ayana Ji Yemun adalah selebgram dan model berkewarganegaraan Korea Selatan. Gadis cantik ini lahir di Korea Selatan, tanggal 28 Desember tahun 1995. Ayana adalah seorang mualaf yang saat ini terkenal di kalangan muslimah, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Ayana memutuskan masuk Islam karena ketertarikannya pada Timur Tengah. Ayana saat ini aktif di dunia entertainment Indonesia dan Malaysia.
Ayana Ji-Yemun sudah 8 tahun memeluk agama Islam. Wanita berusia 24 tahun ini merasa bersyukur dengan hidup yang dijalaninya saat ini. Ayana mengakui banyak perubahan pada dirinya dari yang dulu dan sekarang ini. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Ayana mengunggah foto dirinya saat sedang berada di Mekah untuk menjalankan ibadah. Dalam foto itu ia tampak memakai hijab putih dan berselfie dengan latar belakang megahnya Ka'bah. Hari ini, 8 tahun yang lalu saya masuk Islam. 8 tahun lalu, saya sendiri. 8 tahun lalu, saya tidak percaya diri. Tulis Ayana Ji-Yemun pada Rabu, tanggal 29 April tahun 2020. Ayana Ji-Yemun jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Ia bangga dengan identitasnya sebagai seorang muslimah. Dan sekarang saya percaya diri sebagai seorang muslimah dan menantikan masa depan saya sebagai seorang muslimah dalam Islam, tulisnya. Alhamdulillah, iman saya semakin hari semakin kuat. Semoga saya bisa tetap istiqomah dan selalu dalam lindungan Allah SWT, sambung bintang iklan tersebut. Ia terlihat begitu cantik saat berfoto memakai mukena. Wajahnya yang berkulit putih tampak begitu teduh dan adem. Ia juga tampak sangat cocok memakai mukena tersebut. Ramadan tahun ini juga dirasa sangat spesial bagi Ayana Ji-Yemun. Sebab, ia menjalaninya bersama sang adik, Aidin Seongwukmun, yang baru memeluk Islam belum lama ini. My 9th Ramadan and the first Ramadan together with my younger brother. Alhamdulillah for everything. Ramadan Karim, tulis Ayana dalam salah satu unggahannya. Selebgram yang satu ini sangat populer di Indonesia sejak menjadi brand ambasador produk kecantikan. Ayana Ji-Yemun mulai mempelajari agama Islam sejak ia duduk di bangku SMP hingga akhirnya memberanikan diri untuk menjadi masuk Islam di usianya yang ke-16 tahun. Gak ngangka ya mereka bakal ikut merayakan bulan Ramadan bersama penggemar muslim di Indonesia. Semoga Mani dan kawan-kawan bisa selalu istiqomah.